Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Anggareksa Eka Wibowo dari SMA Negeri 1 Lumajang. Alhamdulillah masih dalam kondisi situasi darurat COVID-19, kita bisa melaksanakan pembelajaran secara lancar walaupun melalui daring atau pelajaran online. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas KWU tentang perencanaan usaha kerajinan pasar lokal. Produk yang saya buat yaitu kotak tisu dari stik es krim. Alasan saya membuat produk tersebut yaitu karena yang pertama, kita lihat dari bahan bakunya. Bahan bakunya sangat mudah dicari, seperti stik ataupun lem dan lain-lain. Yang kedua, harganya sangat murah, terjangkau bagi yang mau membeli. Yang ketiga adalah karena kotak tisu pada setiap rumah, entah di kampung atau di kota, itu sangat dibutuhkan karena setiap rumah mesti memiliki tisu. Oleh karena itu, saya mempunyai pikiran untuk membuat produk dari bahan dasar stik untuk membuat kotak tisu. Alat dan bahan dari pembuatan produk kotak tisu yaitu cutter. Yang kedua, pensil, gunting, spidol, lem kastol, vernis atau pelitur. Di sini cara pembuatannya sangat sederhana. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Stik es krim bisa kita dapatkan di toko yang berjenis toko-toko plastik. Kalau di Lumajang, di Sumber Plastik, di pasar kita bisa dapatkan, kita bisa beli 5.000 itu dapat banyak, dapat segini ya. Setelah kita siapkan bahan dasarnya, kita membuat desainnya di kertas. Kita buat desainnya terlebih dahulu. Setelah desainnya jadi, kita ukur setiap panjang, lebar, tinggi dari kotak tisu tersebut. Setelah kita mendapat ukuran panjang, lebar, dan tinggi, kita langsung membuat rangkaian dasarnya. Rangkaian dasarnya berupa bentuk seperti balok persegi panjang. Setelah kita buat rangkaian dasar, kita susun stik, lalu kita tempelkan menggunakan lem kastol. Jika stik perlu dipotong, kita bisa menggunakan cutter atau gunting. Setelah stik disusun atau ditempel, kita memasuki proses penghiasan. Kita dapat menghias menggunakan spidol, bisa kita ukir, atau kita mendesain stiker yang berbau zaman sekarang. Kita bisa desain stiker sesuai minat konsumen, kita tempelkan di kotak tisu. Setelah itu, setelah proses penghiasan, kita proses finishing. Kita beri lapisan vernis atau pelitur pada kotak tisu yang berbahan dasar dari stik es krim. Setelah kita membuat kotak tisu dari persiapan awal hingga finishing, kita masuk ke tahap pengemasan. Untuk proses pengemasan, saya pakai kemasan yang kecil seperti ini. Ya, seperti ini, cuma yang kecil seginian. Saya belum tahu apa namanya kemasan ini. Yang penting yang jelas saya pakai kemasan yang seperti ini, yang kecil. Tidak ada gambarnya, cuma
berwarna coklat agar terlihat lebih kekinian. Untuk dalam proses pengenalan produk atau penjajahan produk kepada calon-calon konsumen, saya membuat metode online dan offline. Untuk metode offline, saya akan pajang di rumah. Apabila ada tamu, akan saya berikan produk saya apakah berminat atau tidak, dan juga saya akan taruh produk saya di toko-toko, dan saya akan mencoba berkeliling untuk menjajakan produk saya kepada calon konsumen. Dan untuk metode online, saya akan menggunakan sosial media berupa WhatsApp, Instagram, atau Facebook untuk mempromosikan produk saya. Kali ini kita memasuki analisa SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Dari sini keunggulan dari produk saya yaitu dari bahan baku mudah dicari, harga terjangkau, serta dalam cara pembuatannya juga sangat sederhana, tidak memakan waktu lama dan sangat produktif terhadap waktu dan tenaga. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk saya yaitu dibutuhkan pembuatan produk yang banyak agar mendapatkan laba yang banyak, karena dari harga produk kita jual murah, jadi setiap hari omset kita tergantung pada penjualan produk. Jika penjualan produk tidak memenuhi target, maka kedepannya penjualan produk akan semakin berkurang atau semakin mengalami kemunduran. Peluang, opportunities. Peluang dari produk saya yaitu dengan memanfaatkan zaman milenial dari pengemasan serta desain kotak tisu yang saya buat, yang nantinya akan membuat calon konsumen akan tertarik untuk membeli produk yang saya buat. Melihat setiap rumah, setiap kantor mesti memiliki kotak tisu. Threats atau ancaman. Kendala yang saya alami jika saya membuat produk ini yaitu, yang pertama, saya masih status pelajar. Oleh karena itu saya minim waktu untuk membuat produk ini. Mungkin 1 kali seminggu saya bisa membuat produk ini. Yang kedua, saya harus masih membagi waktu, yang mana waktu belajar, waktu membuat produk, apalagi insya Allah cita-cita saya ke depan adalah menjadi seorang TNI, dan setiap hari saya harus menjalani proses latihan setiap 2 hari sekali. Oleh karena itu saya harus benar-benar membagi waktu untuk membuat produk ini. Oke, mungkin sekedar itu dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.